الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. طلع البدر علينا بلسانيات الوداع. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعليه كل منهم والصحابة أجمعين أزواج رسول الله خديجة الكبرى بنت الرسول فاطمة الزهراء علي بن أبي الحسن والحسين علي زين العابدين محمد الباقي بن جعفر الصادق علي وليدي مسل كريم سناقي محمد سين البدر بن محمد علي حلق قسم محمد صاحب عبد الرحمن سقام فرق وصولين فرق كتب الأنفاس نور الله سمار بن عبد الرحمن عطش الربار وثيب الحداد شمس السموس جميع مرب بن عبود جميع أرواح أولياء وشهداء والصالحين من أرواح والدينا ووديكم ومشايخنا ومشايخ ومشايخ هذا المسجد المسلمين سابقا دكتور وصولهم فرمان الله يغفر لهم ويرحمهم ويعود درجاتهم في الجنة وبنية تذكر والتذكير والنافع والانتفاع والإفادة والاستفادة تعلم والتعليم والحسن التمسك بكتاب الله واتباع سنة رسول الله والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله أسأل الله يوفقنا في الدين ويجعلنا من السالكين وسيد المسلمين ويحسن النيات والطويات ويبارك لنا جميعا ويبارك من حضر ممن سمع بنية الفتوح والمنوح والرسوخ وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين بجمع حمد كله والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لسان العلم في الإبلاغ والتعريف وناطق الحكمة في مشهد التعرف مظهر التكليف. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وسؤال المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. قال الإمام المصنف رحمه الله وأرضاه ونفعنا بعلومه وأسراره في الدارين الأنكم. Faslan menjelaskan tentang masih sunnah-sunnah salat ini. Kemarin pembahasan kita masih tasbih. Habis salat baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, salat fardu. Kalau tergesa-gesa riwayat lain kemarin dikatakan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib riwayatnya itu 10 ya. Enggak tergesa pun enggak apa-apa. Cuma 10 ada faedah sendiri, 33 punya faedah sendiri. 33 diampuni dosanya banyak. Kemudian membawa rezeki juga di antaranya. Setelahnya setelah sholat itu ada doa sunnah. Masih dalam zikir afwan tentang masalah antara dari Abdurrahman bin Ghanam anna nabiyya qala man qala qabla an yansarifa wa yathni rijlaihi min salatil maghrib was subhi la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu biadil khair yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir asra marrat katabalahu
Kutiba lahu bi kulli wahidin 10 hasanat wa mahiyat anhu sayyi'at wa rafa'a lahu 10 darajat wa kana lahu hirzan min kulli makruh hirzan min syaitanir rajim. Sudah belum itu? Nabi mengatakan, siapa yang mengatakan habis sholat ini sebelum dia rubah keadaan duduknya, masih dalam keadaan duduk tahiyat habis salam, ya. Kan kemarin kita pembahasan kita habis salam itu baca istighfar 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 atau sekali paling tidak di Bukhari. Kemudian Allah mantas salam, Allah malamania, ya, itu Nabi selalu. Nah, di waktu sholat subuh ini dan maghrib ada hadis tambahan sendiri ini. Nabi mengatakan siapa ada orang berkata sebelum kakinya dirubah masih dalam keadaan tahiyat, berarti duduknya masih tahiyat, masih begini, atau kalau tahiyatnya begini juga sama, kan tahiyat ada 2 macam, ya. Masih tahiyat tapi assalamualaikum istighfar 3 kali. Ini khusus subuh maghrib ini, khusus subuh dengan maghrib. Dia mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Riwayat Imam Ahmad pakai la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, pakai biyadihil khair. Ini khusus maghrib dengan subuh, ya, mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali. Masih keadaan tahiyat itu sunnah itu. Sunnahnya kakinya masih tetap dalam tahiyat. Ya kalau sakit mah lain ceritanya deh. Ya kan ada orang udah mulai umurnya atau lagi dikasih sakit sama Allah Ta'ala, atau udah mulai tua nggak kuat kadang-kadang sebagian. Nah, itu udzur buat dia, ya. Habis sholat fardu subuh dan maghrib setelah istighfar 3 kali mengatakan la ilaha illallah syarikalah tersebut, kutiba lahu bi kulli wahid, maka dituliskan buat dia setiap bacaan 10 hasanat, dihapus 10 kejelekan, kemudian diangkat buat dia juga 10 derajat. Wa kana hirzan min kulli makruh, bacaan tersebut penjaga buat dia dari setiap yang kurang bagus, ya. Wa hirzan minasyaitonir rajim, bahkan pemeliharaan penjagaan daripada syaitan. Mungkin ada orang teman ngajak nggak beres, nggak jadi kitanya, ya. Itu faedah baca kalau habis subuh dan maghrib, habis salam istighfar 3 kali, baca la ilaha illallah wahdahu syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khairi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nanti diriwayatkan lagi la ilaha illallah syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Ya. Mau ikut sama imam boleh. Kalau imamnya lambat, anda mau cepetan dikit, baca sendiri nggak apa-apa. Ya. Karena makmum itu sudah lepas sama imam. Kalau udah salam, kan wajibnya ikut imam ketika sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam, ya. Kemudian walam yahil lidzambin an yudrikahu illa syirik. Bahkan dikatakan nggak dihalalkan ada dosa buat dia itu dilakukan kecuali bahasa kita itu lam yahil atau lam yahil lidzambin an yudrikahu illa syirik. Bahasa kita insyaallah orang tersebut kejaga juga dari perbuatan dosa. Ya, ini ajib nih, ya. Fakana min afdhalin nas, dan itu orang hari tersebut min afdhalin nas, dari paling lebih utama dari orang-orang perbuatannya, kecuali kalau ada orang yang lebih banyak amalannya lagi. Ya, kan ada yang banyak amalan, ada yang biasa aja, ada cuman zikirnya tuh sholat, habis sholat langsung lari. Ada yang cuma 3 kali, ini 10 nih subuh maghrib. Ya khusus itu. Apalagi yang khusus maghrib sama subuh tersebut. Yang kedua dari An Muslim bin Haris an Abihi, qala li an nabiyya
Qala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shallaita subha faqul qabla an tukallima ahadan minan nas Allahumma ajirni minan nar 7 marat fa innaka in mutta min yaumika kataballahu azza wa jalla ka jiwaran minan nar wa in shallaita al-maghriba faqul qabla an tukallima ahadan minan nas inni as'aluka al-jannah Allahumma ajirni minan nar 7 marat fa innaka in mutta min lailatika kataballahu azza wa jalla ka jiwaran minan nar. Wa Imam Ahmad wa Abu Dawud. Kemudian di zikir maghrib lagi, jadi maghrib ada tambahan nama subuh nih zikirnya. Habis la ilaha illallah ke-10 Nabi mengatakan apabila sholat subuh, kata Rasul kepada Muslimin Haris, sebelum ngomong sama orang, sebelum ngomong ini ada yang bicara, bisa jadi tukalim itu pakai gerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. La ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa qadir. Kalau pakai Imam Hadda la ilaha syarika lahul mulku wa lahul hamdu biyadil khair yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali? 7. Allah majirni ini minan nar 7 kali, itu subuh sama maghrib juga. Yang baca suatu sebelum ngomong sama orang. Di kita ini kan banyak yang antik-antik atau tambahan-tambahan kadang-kadang. Ada sunnah dikatakan Nabi lakukan itu, sahabat lakukan habis sholat subuh salaman sama asar. Subuh dengan asar, karena habis salaman gak ada ba'diyah. Ada ba'diyah gak subuh? Gak ada. Asar? Gak ada. Karena sholat doa itu masih tenang. Ba'diyah itu lebih khusyuk biasanya kalau orang belum ngobrol. Ente qabliyah untuk menghadirkan lebih khusyuk sholat fardunya. Itu gunanya qabliyah. Makanya habis salam qabliyah nunggu qomat jangan ngobrol. Habis qomat assalamualaikum buka HP, SMS, kan ngobrol namanya. Zikir biar tenang terus hati itu, biar nanti waktu sholat fardunya lebih hadir itu hati. Ketika kadang-kadang kita fardu susah juga, suka nggak khusyuk, habis salam zikir ba'diyah itu mesti lebih khusyuk kalau kita nggak ngobrol sama orang. Kalau nggak ngobrol sama, kalau zikir berbunyi la ilaha illallah syarikalah, itu zikir sama Allah masih tenang tetap. Maka dikatakan ba'diyah itu menutupi kekurangan di sholat fardu. Ya sholat sunnah itu ba'diyah nutupin sholat fardu. Kalau qabliyah untuk menghadirkan khusyuk. Ya, ba'diyah itu nutupin kekurangan khusyuk kita atau yang kurang-kurang rapi, ya, itu ba'diyah ngerapiin. Tadi bacaan tadi ini faedah juga besar. Tadi subuh sama maghrib baca Allah majirni minan nar. Jadi riwayat Imam Ahmad pakai as'alukal jannah dulu. Allah majirni minan nar 7 kali. Ya. Kalau kamu meninggal di waktu siang tuh habis subuh katanya, Allah tuliskan ente itu insyaallah bebas dari neraka, bukan dari ahli nar. Ajib nih. Kalau bukan ahli nar berarti kalau kita kurang penerus, ada penerus. Anak doain kita, anak apa sedekain buat kita. Jadi itu tambah dia punya amalan. Kan yang bisa bikin panjang umur setelah kita meninggal sedekah jariyah. Apalagi ilmu yang bermanfaat. Ngajar ngaji, ngajar tajwid, ngajar fikih, majlis salim, fisika, matematik, biologi, banyak manfaatnya. Kimia juga semua manfaat. Itu ilmu fardu kifayah, itu disuruh belajar. Karena buat mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ngerti tahu ilmu bumi, tahu ilmu langit, ilmu laut, itu kan menambah keyakinan. Sama di pahalanya, bukan nggak ada. Cuman yang fardu ain ya yang agama, fardu setiap orang harus tahu. Ya. Ilmu yang manfaat yang ketiga anak soleh. Nih kalau kita nggak punya ini mesti 3 nih yang bikin panjang umur nih.
sedekah jariah, sedekah waktu sehat ente jariah. Jumat ke ada masjid bikin taruh semen, ya. Ada orang susah atau gitu bikin apa wakaf apa sedikit pun nggak apa-apa. Anak apa nih? Anak bikin kipas angin 1 di masjid nyumbang. Kan sedekah jariah itu. Pertama dia pasang situ di sini nih. Pas rusak berarti putus rusak. Yang gantiin kan sama juga. Ente kebagian kan ente yang taruh situ tadi dipajang di situ tuh satu pertama. Mati kan? Itu namanya MLM. Nah, itu agama dari zaman dulu udah ada MLM. Kita tahu buat level marketing baru dari zaman dulu Nabi udah ngajarin MLM. Ngajakin orang baik ente dapat pahala buat ente dan dia bisa nanti berkat ente bawa dia sholat ente dapat juga. Udah ada MLM dari Allah yang punya urusan itu asalnya. Bahasa Allah Nabi MLM ada. Cuman tuh kalimat gak keluar kali ya. Belum ada ya. Padahal udah ada orang buat ente buat kamu dan pelakunya ente juga dapat. Ketika orang puasa ente kasih minum ente dapat pahala puasa dia juga buat cuman gara-gara ngasih 500 perak tuh air dapat pahala puasa. Ajib gak? Apa namanya ente gak puasa cuma ngasih air pahala puasa dikasih ke ente juga gara-gara ngasih makan atau minum orang puasa ya seperti itu. Maka kalau kamu mati itu waktu habis baca Allah majid minan nar, ingat ya kaki masih dalam keadaan tahiyat. Jadi sabar, suruh sabar kita kalau ibadat sama Allah. Sabar, jangan dirubah-rubah tuh kaki, masih tahiyat dulu deh. Habis sholat. Ini puasaan habis assalamualaikum. Udah mau buru-buru emang nggak tahu ilmunya. Ya, belum tahu ilmunya kitanya. Ya. Atau mungkin pernah talim cuman nggak ya khutbah lu, nggak apa ngambil perhatian banget. Ya. Atau mungkin pas pengajian tidur. Kan ada tuh orang ngaji tidur, datang hari Jumat cuman numpang Jumat tidur aja dah. Yang penting gua sholat Jumat kan. Ya. Jadi ini yang penting sunnah itu jangan suka dianggap remeh besar pahala banyak besar-besarnya. Bayangin cuma baca Allah ma'ajirni minan nar, 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 Allah ma'ajirni minan nar. 7 kali habis subuh dan habis kalau kita meninggal kan kita meninggal pasti meninggal. Kalau baca subuh meninggal siang dikatakan kata Nabi Muhammad kata laka jiwaran minan nar. Nabi Muhammad Haris kalau ente meninggal di waktu siang Allah tuh ente ini orang yang terlepas dari enggak insyaallah enggak akan neraka. Berarti ada penerusnya tuh. Kalau kita kurang anak yang terusin atau sedekah yang panjang terus faedahnya. Begitu ya. Coba tuh Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik kan gak putus-putus dikuatin dulu fikihnya, gak pernah putus dia, tambah lagi terus tambah. Emang warasatul anbiya ulama kan ya seperti itu. Ini penting nih. Tapi ingat la ilaha illallah maghrib dan subuh itu bacanya kapan? Habis istighfar masih dalam keadaan lihat. Pertama baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa qadir. Di Imam Ahmad pakai apa? Biadil khair la ilaha illallah syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu. Boleh yuhyi wa yumiitu biadil khair atau la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu biadil khair yuhyi wa yumiitu wa lahul qadir. Balik-balik itu ada 2 tuh. Ya. Seperti itu bisa juga. Itu kalian begini 10 kali subuh dan maghrib. Habis 10 kali Allah ma'ajirni minan nar 7 kali masih kadang tahiyat ya. Baru dah Allah ma'antas salam Allah malamnya. Nah gak kuat baru tuh pindahin dah kalau itu. Kalau gak kuat. Kalau kita lihat guru-guru zaman dulu kadang-kadang pengajian begini nih 1 jam doang dia duduk begini gak berubah-berubah. Orang sekarang orang dulu hebat-hebat mah. Sampai saya pernah ke Jeddah beberapa tahun lalu masih ketemu orang umur 90-an tahun. Mulai awal pengajian tek mulai dia duduk ini 1 jam lebih nggak bergerak tuh badan. Abang ini dia nih yang katanya orang-orang mereka kalau pengajian seperti zaman duduk dengan Nabi Muhammad nggak bergerak sampai burung kalau nempel pun dikira patung kalau bahasa kita.
Kita kan nggak kuat, geser sono, geser sini. Apalagi yang banyak makan pengawet kali ya, goyang-goyang dulu yang ada mungkin. Jadi suruh sabar kita dalam ibadat. Sabar ibadat ya tadi tuh. Habis salam, habis sholat subuh dan maghrib, masih dalam keadaan tahiyat, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu bi yadil khair, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10, Allahumma ajirna minan nar 10. Ustadz, kok saya pernah dengar gue tuh kalau di masjid suka Allah ma'ajirna minan nar. Nggak apa-apa, ajirna itu buat kita rame-rame. Kalau ajirni cuman sendiri. Ya Rab, lindungilah saya dari api neraka. Artinya Allah ma'ajirni, lindungi saya daripada, selamatkan saya dari api neraka. Ya. Kalau ma'ajirna kami. Ya. Ya, kita baca Allah ma'ajirna, insya Allah kalau bini amanah kebagian, insya Allah seperti itu. Ini adab sunnah-sunnah dalam sholat kita selesai, ya, yang ada di sini. Kemudian bab setelahnya ada satu lagi, kemudian sunnah lil imam, dan sunnah yang lain sunnah buat imam dan juga orang sembahyang sendiri, baik dalam musafir atau enggak musafir. Dia kalau sholat tuh cari yang ada sitra. Sitra ini kayak tembok, jangan itu sembahyang di tengah-tengah. Kalau pas nggak ada orang, atau di bawah tiang, depan tiang, ya, itu susannu katanya, agar supaya orang nggak lewat depan dia. Suruh ambil gitu di depan tembok atau depan tiang, ya. Kalau tempat yang kosong maksudnya, ya. Itu agar orang nggak lewatin kita. Ataupun hewan, zaman dulu hewan atau yang di luar tuh, modelnya kucing lewat, kucuk. Ya, zaman mungkin sebelumnya kita kuda kali yang lewat zaman dulu, atau kambing, karena mereka kadang-kadang sholat di mana, sembari tempat ngangon di sawah misalkan, ya seperti itu, sehingga bikin sholat dia itu terputus, atau jadi kita lagi zikir gara-gara ada yang lewat rusak zikir kita, ya. Walaupun kadang ada yang orang memang sholat walaupun nggak ada orang, dia liatin tuh Bismillahirrahmanirrahim, ada aja yang lihat, kadang liatin sajadah, gambar apaan tuh, kembang kok ada matanya, nah gitu. Kadang-kadang beginian nih, pas lagi sholat ya, kayak ada mata, kayak gambar kelinci gitu, ngerecokin, ya. Makanya sunnahnya mesti, kalau mesti kan polos, nggak usah jauh-jauh kita sholat Jumat di belakang ada yang pakai kaos pakai sholat, ada bacaannya, orang dibaca sama dia. Waktu nggak sholat kagak baca, pas sholat ajib ya, ada syaitan pekerjaannya memang. Ya. Maka sunnahnya kalau yang di tengah-tengah begini bagusnya di depan dekat tiang, biar orang lewat tuh kita tengah. Walaupun nanti bab ada bab makruh, ya, orang sholat nengok makruh itu. Bismillahirrahmanirrahim itu. Dipanggil ada yang lewat, Bismillahirrahmanirrahim, apa tuh motor? Nanti kita bab makruh insyaallah. Ya. Nggak batal, cuma makruh. Nanti kita lihat itu hukumnya. Itu tentang masalah jadi pakai sitra. Dikatakan Nabi Muhammad mengatakan dari hadis Sahal bin Abi Hasmah, Nabi idza shalla ahadukum falyusalli ila sitratin waliyadni minha la yaqta syaitan ala salatahu. Akhraj Imam Ahmad dan Hakim. Katanya Nabi mengatakan apabila salah seorang kamu sholat, maka sholat pakai sitra, pakai yang di depan-depan ada penghalang itu, ya. Atau deketin yang dekat tembok tadi. Kalau dinia satu tempat, ya, biar setan nggak memutuskan sholatnya dia dengan orang lewat dari inian, macam-macam sudah. Dan ini mutlak indah Syafi'i dan Imam Hambali itu sunnah, walaupun nggak ada orang lewat kita yakin tetap dikatakan, mereka mengatakan sunnah. Yang lainnya kalau takut aja ada yang lewat baru, ya. Dalilnya mereka mengatakan dari Abdullah bin Abbas, Nabi sholat di lapangan, ya, atau di padang pasir kalau bahasa kita itu di luar, tapi nggak pakai tanda-tanda, berarti kan boleh, alasannya begitu, wallahu alam. Emang kenapa sih pakai sitra? Karena di antaranya hukum orang yang lewat kalau ada yang nggak ngerti ini dosa, ada berdosa. Nabi katakan dalam hadis
Yang diriwayatkan Abu Nadhr an Abi Juhaim anna Nabi qala wa ya'lamul mar baina yadil musalli madza alaihi lakana alaihi an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Qala Abu Nadhr la adri qala 40 yawman aw syahran aw sanah. Riwayat Imam Bukhari. Nabi mengatakan kalau orang ngerti, tahu tuh ya dosanya atau tercelaknya dia lewat depan orang sholat, kalau dia ngerti itu ya, maka dia pasti akan nungguin dulu. Kalau memang gak ada tempat jalan bisa lewat situ, dia bakal berhenti, nggak bakal lewatin orang yang sholat, dia nggak berani. Kenapa? Dia akan lebih baik dia menungguin daripada dia lewat depannya langsung. Berapa lama? Nungguin berhenti 40 kata Rasulullah. Kata periwayat, aneh nggak tahu tuh 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Nanti ada riwayat yang lain sampai mi'at sana. Ya di Taraqi Potarhib tuh Imam Mundhiri. Sampai nungguin berhenti 40 tahun, nungguin kelar sholat baru terbang lewat. Saking jeleknya orang lewat depan orang sholat, maka disuruh sunahnya orang tuh pakai sitra. Habib kalau Jumat begini Ustaz, kan Jumat main luar, kan di Jumat mah udah pada selesai sholat. Kadang-kadang ada yang sholat sunnah kan ba'diyah, maka yang sholat juga mesti ngerti tadi sunnahnya, jangan depan samping pintu lo sholat, depan pintu keluar dia sholat ya. Orang kan mau keluar susah, itu yang begitu mah tarik aja, pindah, gitu jangan. Ya. Nah kalau begitu nggak bertandain itu taruh di sitrah, boleh. Sitrah dikatakan Nabi mengatakan sitrah walaupun lidi nggak apa-apa, kabel kayak tas atau ini ditidurin, namanya sitrah itu. Sitrah itu penghalang sih buat ente sujud, udah segini nih, udah cukup. Kalau sajadah, saya kira sajadah itu sudah ada, karena ini sudah ada apa namanya ini, yang lipatan. Ini kan ada ini apa namanya ini? Ini bisa jadi sitrah, ini bukan rombenya, ini yang diiketan jahitan di sini, ini kan lebih tebal dia. Ya, itu saya kira udah sitrah, sudah ketutup, sudah ada peganjalannya sih dia kalau sajadah. Yang masalah yang langsung los nih kayak diupin begini. Kalau bilang kan udah ada ini saatnya sitrah juga ya terserah tadi itu. Ya, pembatas katanya. Ya. Wallahu a'lam. Ada huwa. Jadi kenapa kok disuruh pakai sitrah? Biar yang lewat tadi bisa dan selamat, nggak dosa dia, nggak tercela. Ya, karena hukumnya apa? Kalau dia ngerti itu, tahu jeleknya orang depan sholat atau dilarang sama Nabi Muhammad, dia bakal dia bakal berhenti nungguin 40 hari bisa, 40 tahun bisa. Bayangin coba, berarti kan jelek banget. Makanya kalau sholat sunnah jangan depan pintu mau keluar. Habis saya kan Jumat di sini, ya geser kenapa sih? Atau tadi pakaiin tuh pulpen kayak apa kayak tadi, ya itu lebih baik. Ya, itu was sunnah. Jadi ini sunnah, kita selesai sudah belajar sunnah. Ya, berarti ini udah tinggal di fotokopi. Doanya saya belum tulis, doanya ada dalam sunnah sebelum tulis. Ya, seperti itu.